warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Queen Tiara Majid dari program studi PGSD. PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dengan NIM 2302102040076. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia itu bukan hanya identitas bangsa, tapi juga punya potensi besar untuk dikenal dan digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, yuk kita bahas sama-sama. Teman-teman, tahukah kalian kalau bahasa Indonesia saat ini sudah dipelajari di 54 negara melalui 428 lembaga BIPA atau Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Bahkan, bahasa Indonesia menempati peringkat ke-10 sebagai bahasa paling banyak dipelajari di dunia. Setiap tahunnya, sekitar 150.000 pelajar asing aktif belajar bahasa Indonesia. Di Australia, bahasa Indonesia sudah diajarkan di lebih dari 500 sekolah. Nah, ini bukti nyata bahwa bahasa kita itu mulai mendunia. Lalu, apa yang membuat bahasa Indonesia menarik dan mudah untuk dipelajari? Yang pertama, tata bahasanya sederhana. Tidak ada perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Yang kedua, pengucapan bahasa Indonesia itu bersifat fonetis atau cara baca sama seperti cara tulis. Yang ketiga, bahasa Indonesia fleksibel dan terbuka terhadap kosakata baru. Yang keempat, sistem awalan dan akhiran dalam bahasa Indonesia cukup konsisten dan juga logis. Semua keunggulan ini membuat orang asing cepat tertarik untuk belajar. Bahasa Indonesia juga mendapat dukungan kuat dari berbagai lembaga internasional. Nah, sejak November 2023, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa kerja UNESCO. Selain itu, di kawasan regional, bahasa Indonesia juga menjadi bahasa resmi ASEAN. Nah, pemerintahan Indonesia melalui Badan Bahasa terus memperluas kerjasama dengan 86 universitas ternama di dunia, seperti halnya Harvard, Oxford, Tokyo University, dan Leiden University untuk membuka program studi bahasa Indonesia. Nah, di mana bukti nyata seperti ini artinya semakin banyak peluang bagi bahasa Indonesia dikenal dunia akademik internasional. Dari sisi ekonomi dan demografi, posisi Indonesia sangat strategis. Kita adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan memiliki perekonomian terbesar keempat di ASEAN dengan jumlah penduduk sekitar 279 juta jiwa. Nah, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kemajuan ekonomi dan diplomasi Indonesia akan ikut mendorong peningkatan nilai dan juga daya tarik bahasa Indonesia di kancah internasional. Nah, disinilah peran kita sebagai generasi muda Indonesia. Kita bisa ikut memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia lewat cara sederhana, seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Karena zaman sekarang adalah zaman digital ya teman-teman. Misalnya dengan membuat konten yang positif, yang kreatif, dan juga berbahasa santun, berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita juga bisa menjadi duta bahasa digital yang memperlihatkan keindahan budaya dan tutur bahasa Indonesia di mata dunia. Ingat, setiap kata yang kita tulis dan setiap konten yang kita bagikan bisa jadi langkah kecil menuju internasionalisasi bahasa Indonesia. Dengan semua keunggulan, dukungan, dan semangat generasi muda, impian menjadi bahasa Indonesia menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di tahun 2045 bukan hal yang
mustahil lagi ya teman-teman. Mari kita bangga, cintai, dan gunakan bahasa Indonesia dengan baik karena bahasa adalah jati diri bangsa. Sampai jumpa lain kali ya teman-teman, dan salam bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.